channel Cipta Sarana Cendekia dalam program podcast Vokasi dalam Podcast. Bersama saya, Nur Aisyah Kairunia. Dan kali ini saya nggak sendirian loh teman-teman. Saya bersama seorang siswi dari SMK Negeri 1 Kupang. Penasaran? Yuk langsung aja kita kenalan. Hai, nama aku Claudia Darlimpa, biasa dipanggil Claudia. Sekarang siswa kelas 12 AKL 2 dari SMKN 1 Kupang. Oke, halo Claudia. Hai. Sebelumnya udah makan belum sih? Udah kok. Tadi sebelum masuk sini nih, Claudia lagi ngapain aja? Lagi belajar untuk presentasi hari Senin. Tadi ada kelas ya? Ada. Pas pagi. Nah, pas pagi itu Claudia ngapain aja sih di kelas? Kita hari ini belajar SPT. Oh. Ya, Terus ini aku mau nanya-nanya dikit nih, boleh nggak? boleh. Oke, kita mulai dari pertanyaan basic dulu ya, Claudia. Aku mau nanya, kenapa sih kamu awalnya pengen masuk SMK? Awalnya itu aku disuruh mama. Disuruh mama. Disuruh mama. Jadi awalnya dari pilihan sekolah sampai jurusan itu memang dipilihin mama. Berarti masuk akuntansi juga awalnya dari mama kamu? Iya. Mama kamu yang nyuruh masuk akuntansi, kamu masuk. Terus kenapa pilih itu di SMK Negeri 1 Kupang? Karena kan jurusan yang pengen aku pilih itu kan sedikit banget kan. Dan menurut aku yang paling menarik perhatian aku itu kan akuntansi. Jadi kalau gak masuk akuntansi ya aku juga gak masuk SMK. Jadi ujung-ujungnya masuknya SMK akuntansi. Terus pilih SMK 1 Kupang itu kenapa? SMK 1 Kupang itu pilihan mama, tapi dari pandangan aku sendiri memang bagusan SMK 1 sih. Lebih bagus daripada sekolah lainnya ya Iya. menurut kamu. Oke, nah sebelumnya aku mau nanya, kamu pernah berkunjung nggak sih ke Atambua? Belum pernah. Belum pernah ya. Nah, jadi teman-teman, Kupang dan Atambua itu masih di satu provinsi yang sama loh. Cuma bedanya Atambua dan Kupang itu jaraknya berapa ya? 7 sampai 8 jaman. Jadi tapi kita masih di satu provinsi yang sama nih teman-teman. Oke, aku mau nanya-nanya nih, gimana menurut kamu tentang fasilitas pendidikan di Kupang, terutamanya di sekolah kamu? Kalau terutama di sekolah aku sih menurut aku sudah cukup bagus. Menurut aku dari hal cepatnya update dalam kurikulum, dalam beradaptasi itu sudah cukup bagus. Oh, berarti jauh lebih maju ya daripada Atambua menurutku. Iya. Dan menurut kamu gimana sih sistem belajar di sekolahnya kamu itu? Apakah guru seringkali mengasih tugas dan pergi begitu ya, atau gimana? Apalagi kan ini kurikulum merdeka ya? Iya. Gimana tuh? Pas baru awal-awal aku masuk SMK 1 kelas 10 gitu, itu guru-gurunya kan itu baru awal penerapan kurikulum merdeka. Jadi guru itu kebanyakannya cuma ngasih bahan, terus minta kita cari tahu sendiri. Jadi kita mulai cari, lihat, istilahnya belajar mandiri gitu. Tapi tetap nanti dibahas sama gurunya, dilihat dari hasil yang kita cari sendiri gitu. Tapi menurut kamu efektif nggak kurikulum merdeka ini? Menurut aku efektif. Cuman menurut aku kurikulum merdeka itu masalahnya di targetnya. Oke. Terus tentang fasilitas nih, menurut kamu fasilitas untuk jurusan akuntansi di sekolah kamu tuh udah cukup memadai atau belum sih? Iya, udah cukup memadai. Namun menurut aku itu sangat harus ditingkatkan. Sudah cukup memadai dalam hal kalau misalnya kan kita lihat itu murid-murid sudah diberikan kebebasan untuk masuk lab, belajar yang lebih tingkatannya lebih tinggi. Namun perlu ada perbaikan dalam hal itu menurut aku. Nah, aku mau nanya nih tentang peluang kerja bagi SMK di Kupang itu gimana sih? Peluang kerja menurut aku untuk SMK yang sekarang menurut aku cukup besar. Salah satunya ini sekarang yang di SMK 1 Kupang itu kerjasamanya sudah cukup mendalam dan menurut aku itu bagus karena mereka itu ada jalinan kerjasama yang berbasis kerjasama percaya diri gitu. Percaya akan satu sama lain gitu. Ya. Jadi kalau misalnya akan satu siswa ini magang di satu tempat itu tempatnya bisa nerima dia saat nanti dia lulus. Kita ambil contohnya itu di jurusan pemasaran. Jurusan pemasaran ada yang namanya kelas Alfamart. Nah, kelas Alfamart itu nanti saat mereka mau magang, itu mereka ditempatkan di beberapa Alfamart yang ada di Kupang. Nah, saat mereka lulus, mereka bisa dijamin untuk kerja di Alfamart dengan gaji UMR. Jadi
menurut aku itu sudah sangat-sangat bagus sih peluang kerjanya. Jurusan lain itu berlaku juga. Jika mereka ada satu studi di Kupang itu Hana Putri Ayu, ya di situ kalau misalnya kan kinerja kamu bagus, nanti bisa saat nanti kamu lulus dipanggil untuk kerja di sana jika tidak ingin melanjutkan studi. Jadi gitu. menurut aku peluangnya sudah cukup bagus. Tapi kata-kata lulusan di sekolah kamu itu melanjutkan atau berwirausaha nih? Melanjutkan. Kebanyakan itu melanjutkan ke studi yang lebih tinggi ya? Iya. Tapi kalau dari kamu sendiri, kamu mau melanjutkan atau berwirausaha? Kalau aku pribadi sih ingin melanjutkan. Melanjutkan. Iya. Rencananya itu mau masuk apa tuh? Aku punya 2 pilihan sih. Apa tuh? Kalau pilihan yang pertama itu Poltek Kupang. Poltek Kupang. Iya. Terus yang salah satunya itu kalau bisa ya PKN STAN. Pasti bisa sih kalau dia mah. Pasti bisa. Aku yakin pasti bisa. Amin. Tapi kalau di Poltek Kupang mau ngambil apa tuh? Akuntansi. Akuntansi juga. Tetap Iya. akuntansi berarti ya. Terus aku mau nanya tentang makanan khasnya Kupang tuh apa sih? Paling populer sih nabas. Nabas. Iya, nasi babi. Iya. Iya. Itu paling populer. Iya. Itu juga populer. Tapi gak hanya itu sih, bisa dibagi. Itu kan sei babi. Kalau untuk yang ini muslim bisa coba sei sapi, ada juga ikan kuah asam. Ya. Berarti banyak ya? Iya, banyak. Tapi di Kupang ada nggak sih yang namanya jagung bose juga? Pasti Ada. ada. Itu kayak pengganti nasi. Iya, Pengganti makanan pokok sama gitu. itu. Di Atambua juga populernya jagung bose, nabas, sama juga. Oke, berarti nggak jauh beda ya sama Atambua, Iya. Kupang ini. Nah, terus kamu punya rekomendasi tempat wisata nggak sih buat mungkin penonton-penonton yang di rumah ingin berkunjung ke Kupang tuh? Kalau di Kupang sih, aku mau rekomendasiin 3 tempat. Apa tuh? Kalau yang menurut aku bagus dan aku pernah pergi itu Oesina. Oesina, itu di mana? Di Kupang juga? Kupang Barat. Kupang Barat. Ya, ada Tablolong. Terus yang satunya itu Pantai Lasiana. Iya, Pantai Lasiana itu pasti semua orang yang di Kupang atau Pasti seluruh pernah NTT pasti tahu lah. Iya, pasti. Tapi kalau yang tempat selain Pantai Lasiana itu tempat apa? Gunung kah atau laut? Kalau yang 2 yang aku kasih tahu itu terkenalnya dengan pantainya. Terkenalnya sama pantainya juga. Bagus banget. Iya, di NTT sih terkenalnya tuh dengan pantai-pantainya. Iya. Keindahan pantainya itu yang sangat mantap banget nih. Iya. Terus kita mulai membahas tentang pengalaman pra-PKL kamu nih sebelum ke Malang. Nah, sebelum kamu ke Malang tuh, sebelum PKL, ada nggak sih sosialisasi dari sekolah ke wali-wali murid tentang PKL Cipta-Cita? Ada. Itu bahkan sosialisasinya itu saat kita mau daftar. Itu kita mau daftar itu sudah disosialisasikan ke orang tua. Berarti Soalnya ada satu hari yang orang tua datang untuk pendaftaran itu memang langsung disosialisasikan tentang PKL di luar. Di luar daerah. Setelah itu masih dikuatkan lagi pada saat MPLS. Terus saat kita masuk pertama itu bahkan sampai diperkenalkan lagi tentang sosialisasi PKL di luar terutama kalau akuntansi kan Malang. Iya. Berarti menjadi promosi ya bagi sekolah itu sendiri untuk PKL luar. Selain Malang nih, teman-temannya Claudia PKL di luar pulau tuh gimana ya? Kalau akuntansi kan Malang, terus di yang TKJ itu ada yang di Surabaya kemarin. Surabaya. Iya. Terus yang MPLB jurusan perkantoran itu ada yang di Jogja katanya. Wah, sampai Jawa Tengah juga ya, Iya. jauhnya. Oke. Nah, saat sebelum berangkat ke Malang nih, apakah ada seleksi untuk kamu berangkat PKL itu kayak itu? Nggak ada, berarti yang mau aja ya? Ya, yang mau aja. Jadi kalau disosialisasikan kamu mau, oke. Langsung berangkat. Iya. Oke. Nah, tapi sebelum datang ke CSC, kamu pernah cari tahu nggak sih apa itu Cipta sama Cendekia? Alumni. Kalau ke alumni enggak sih, enggak. Enggak. Soalnya awalnya itu aku enggak terlalu dekat sama kakak kelas. Iya. Ada sih satu yang lumayan kita saling kenal itu karena satu eskul.
Tapi aku nggak sampai cari tahu ke kakak kelas. Iya. Aku cari tahu mandiri setelah tahu nama PT-nya. Berarti kamu cari tahunya sendiri. Kamu cari tahunya lewat apa tuh? IG atau YouTube? YouTube sama apa namanya, Google. Oh. Jadi aku cari tahu PT-nya, masuk ke webnya, lihat gitu. Oh gitu ternyata. Nah, tapi sebelum berangkat nih, apa sih persiapan yang kamu siapkan? Paling pertama yang aku siapkan sebelum datang itu mental sih. Iya sih, tapi mental itu paling penting untuk dia siapkan, apalagi Iya. jauh ya dari Kupang. Tapi kamu pertama kalinya kan ke Malang? Iya, pertama Iya. kali ini. Berarti butuh mental yang kuat ya yang Iya. datang ke sini tuh. Apalagi jauh dari orang tua kan, untuk Iya. pertama kalinya selama ini. Aku Iya. kan pernah jauh tapi nggak pernah selama ini. Ya, ini kamu udah PKL berapa lama sih? Udah 3 bulan. Oh, udah dari masuk bulan 3 bulan. September. Udah. Oh, nanti hari Senin udah 4 bulan, Teng. Oh, berarti kamu sampai bulan apa? Desember. Oh, Desember. Oke. Nah, aku mau nanya lagi nih tentang pengalaman saat PKL. Saat tiba di Malang ini, apakah kamu merasakan perbedaan atmosfer di antara Kupang dan Malang? Iya, ada bedanya. Ada bedanya, tapi pas awal aku datang itu benar-benar kayak ini aku beneran udah di Malang. Oh, masih nggak percaya sempat mempertanyakan ini kayak ini aku beneran udah di Malang, mau magang ini. Okay. Jadi memang sempat mempertanyakan gitu. Tapi kalau setelah tinggal di sini udah 3 bulan ini, memang kalau dilihat atmosfernya itu beda. Di Kupang itu kayak dominan ributnya. Tapi gimana ya? Mungkin karena pertama kali datang ke sini kan, jadi rasanya semuanya asing gitu. Oke. Mulai dari cuaca nggak sih? Iya. Di Kupang sama di sini tuh beda. Apalagi pas awal datang September. Di sini kan lumayan dingin kan paginya. Sementara di Kupang, panas banget. Iya, panas ya. Iya. Oke. Nah, tapi kamu udah berarti 4 bulan kan? Iya. Kamu pernah merasakan culture shock nggak sih di sini di Malang? Culture shock pernah. Yang pertama itu makanannya manis di lidah. Oh iya. Makanan Kupang cenderung asin dan gurih ya? Iya. Pedas juga. Tapi pas awal datang itu rasanya aneh, kok ini rasanya manis. Kamu makan apa tuh yang rasanya manis? Soto. Oh, soto. Soto yang kebiasaan kalau beli bakso yang di depan gitu. Itu rasanya kayak kok kurang asin. Oh, kurang asin. Sampai kayak oke, tambahin micin mandiri. Mandiri ya, oke. Nah, tapi selain itu ada nggak sih culture shock yang lain? Salah satunya itu pengendara motornya. Kenapa tuh? Kalau di Kupang mau nyebrang, mau seramai apapun pasti ada yang ngalah biarin kita nyebrang. Oh gitu. Nah, tapi di sini aku sempat kaget karena sama sekali gak ada yang mau ngalah. Oh, berarti pas nyebrang gak ada yang mau ngalah tuh sama Iya, kamu. jadi kayak ini kapan aku bisa langkah ya? Oh iya, berarti nunggu tuh lama Ya. untuk nyebrang. Oke, nah tapi kan kamu di kelas PKL terpadu tuh, kamu dari sekolah mana aja sih yang ikut? Itu untuk yang terpadu bulan ini ada yang dari Pacitan, ada ini Budi Utomo Jombang, Panji, Banjarmasin, masih ada 8 sekolah kita. Oh, tapi selama kamu PKL kamu pernah merasa kesulitan gak sih berkomunikasi sama teman-teman kamu? Pernah, itu pada saat ini kan pas itu aku gak ngerti materinya kan. Jadi aku nanya ke dia, cuman mungkin karena dianya gak sadar ngomong sama aku, ngomongnya full bahasa Jawa. Langsung, Kak, tolong be Indo. Langsung kamu bilang, hah? Pasti Iya, kamu gitu gak kan? ngerti aku. Iya. Jadi kayak, gak ngerti. Berarti banyak ya yang teman-teman kamu sering keceplosan ngomong bahasa Iya. Jawa. Jadi langsung kayak, itu artinya apa? Tapi kamu sendiri pernah nggak sih keceplosan ngomong bahasa Kupang ke mereka? Iya, pernah. Dan reaksi mereka tuh gimana? Kaget lah kan. Mungkin kalau aku dalam bahasa Kupang itu kan kayak sering nadanya tinggi kan. Iya. Kepikiran aku, mana muka aku kayak gini lagi. Iya, bahkan kalau kita ngomong biasa aja pasti dikira sering berkelahi tuh. Iya, aku sering disalah pahami kayak gitu. Memang sih. Padahal emang nadanya orang timur itu kayak gitu kan. Iya. Nah, tapi walaupun nadanya keras itu tapi hatinya tetap lembut. Iya. Oke. Nah, kita udah banyak ngobrol nih dari pengalaman kamu sebelum PKL, saat PKL juga. Nah, kamu ada nggak sih kalimat motivasi buat teman-teman yang lagi nonton sekarang? Dari aku sih
bukan kayak motivasi sih, lebih kayak pengingat aja. Be yourself, jadilah dirimu sendiri. Jangan terlalu kepikiran tentang apa yang orang omong, apa yang orang pikirkan. Memang ada saatnya kita harus memikirkan soal itu, tapi menurut aku jadi diri sendiri dulu. Kenali diri sendiri dulu, setelah itu baru mikir deh orang lain mau mikir apa soal diri kamu. Itu aja sih. Oke. Nah, sama kesan juga selama kamu PKL di sini. Kalau kesan itu wow aja. Aku gak tahu mau mendeskripsikannya gimana, karena seneng banget aku magang di sini. Melihat banyak perbedaan setelah aku masih di Kupang sampai aku di sini, itu banyak bedanya. Ke hal yang positif ya. Oh iya. Ya, dari hal pengetahuan, wawasan, teman-teman, bahkan itu semuanya benar-benar pengalaman berharga buat aku. Jadi untuk kesan aku selama ini itu wow, dan intinya awesome banget, nggak bisa dideskripsikan lah menurut aku. Oke, awesome banget ya. Tapi kamu merekomendasikan nggak sih untuk adik-adik kelas kamu nantinya PKL di Cipta Sarana Cendekia? Tentu saja, itu bakal pas aku pulang, aku promosikan. Kalian harus ke Malang. Oke. Nah, sekarang pesan untuk mungkin sekolah kamu, terus CSC dan teman-teman. Kalau pesan untuk sekolah, terima kasih karena sudah memberikan kesempatan kepada saya dan teman-teman untuk datang ke Malang. Ya, rasa bersyukur ini sangat besar. Dan untuk Cipta Sarana Cendekia tetaplah menjadi rumah untuk para anak magang. Karena tempat ini benar-benar tempat yang sangat luar biasa menurut saya. Dan untuk teman-teman, jaga kesehatan, jaga diri, dan kalau di masa depan kita bertemu lagi, ayo saling menyapa. Aku yakin kita semua bakal sukses di masa depan. Amin, amin, amin. Oke, kesimpulannya adalah Claudia seorang siswi yang sedang magang di PT Cipta Sarana Cendekia, dan dia merasakan banyak benefitnya selama magang di Cipta Sarana Cendekia. Dia juga mengatakan bahwa di sini dia mendapatkan banyak teman, dan Claudia juga merekomendasikan untuk PKL di Cipta Sarana Cendekia. Itu saja mungkin obrolan kita hari ini. Terima kasih Claudia. Sama-sama. Oke teman-teman, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube channel Cipta Sarana Cendekia. Dan jangan lupa untuk ikuti semua akun kita yang dengan nama yang sama, Cipta Sarana Cendekia. Saya Nur Aisyah Karunia. Saya Claudia Pak. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa lagi teman-teman. Bye-bye. Podcast Vokasi dalam podcast.